Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi GKI Gatot Subroto. Mari sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah pujian Kidung Jemaat 467, bait pertama sampai dengan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga pagi hari ini kami boleh hadir di hadapan Tuhan untuk bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, yang penuh dengan cacat celah, agar kami mengerti akan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh diubahkan oleh Tuhan untuk bersikap benar menjadi pelaku firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh berkenan dan layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari Kitab 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zoim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri.
yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri tema begini: senang melihat orang lain susah. Jika Anda adalah seorang penggemar olahraga, apalagi jika mempunyai tim favorit ataupun atlet yang diidolakan, maka besar kemungkinannya Anda juga merupakan fans dari tim tersebut atau atlet tersebut. Misalnya kita sebagai penggemar timnas sepak bola. Setiap kali timnas sepak bola yang kita favoritkan, kita pasti berharap timnas kita akan menang. Bukan hanya sekedar menang dengan skor yang telak. Dan itu pasti akan membuat hati kita gembira, senang, sukacita. Mungkin kita bisa mengolok-olok atau mengejek tim lawan yang kalah. Padahal tim yang kalah ini tentu merasa sedih, merasa menderita. Di satu sisi kita sebagai penggemar timnas bersukacita, bergembira atas kemenangan yang diraihnya. Ternyata sikap senang ketika melihat orang lain susah atau menderita atau sedih sering terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan tidak sedikit ada orang yang dengan sengaja justru membuat orang lain susah. Nah, kisah di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1-7 yang kita baca tadi menceritakan seorang yang bernama Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Hana dan istri yang kedua bernama Penina. Penina dikaruniai anak-anak, sedangkan Hana tidak. Pada waktu itu,
Hana tidak mempunyai anak karena memang mandul. Dan pada masa itu, seorang perempuan, seorang istri yang tidak mempunyai anak itu merupakan aib. Nah, yang menarik adalah Hana bukan hanya sekedar mandul dan tidak mempunyai anak bagi Elkana, tetapi dia mengalami double penderitaan. Yang pertama, karena dia mandul dan tidak mempunyai anak, dan itu merupakan aib. Yang kedua, dia seringkali dihina, seringkali diejek dan dibuli oleh madunya Penina. Karena karena dia tidak mempunyai anak, mandul. Penina justru senang ketika melihat Hana dan membuat Hana bersedih hati, bersusah hati. Mengapa Penina melakukan hal yang tidak terpuji itu? Yaitu menghina, mengejek, mengolok-olok, bahkan membuli Hana. Padahal Penina sudah dikaruniai anak, bahkan beberapa anak bagi Elkana. Sedangkan Hana memang tidak dikaruniai anak karena mandul. Kalau kita memperhatikan dari perikop ini, ada beberapa hal yang membuat Penina, membuat Hana selalu bersusah hati. Penina senang jika Hana ada dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam penderitaan. Yang pertama adalah sikap iri hati. Karena Elkana, suaminya, lebih mengasihi Hana. Padahal Hana tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina dikaruniai beberapa anak bagi Elkana. Tetapi dalam hal ini Penina merasa iri karena Elkana lebih mengasihi Hana. Yang kedua adalah sikap benci. Kebencian itu timbul dari iri hati. Meskipun Penina sudah dikaruniai anak bagi Elkana, sedangkan Hana tidak, dia tetap benci. Kenapa? Karena Elkana lebih mengasihi Hana dibandingkan Penina. Jadi dia merasa benci, sehingga dia berusaha membuat Hana selalu dalam keadaan yang susah hati, yang sedih. Penina senang apabila Hana bersusah hati. Yang ketiga adalah sikap egois. Orang yang egois tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting saya terpenuhi. Yang penting semua buat saya. Orientasinya adalah diri sendiri. Semakin orang lain susah karena dirinya, dia semakin senang. Apalagi jika semua yang diinginkan itu terpenuhi. Yang keempat
Yang keempat adalah sikap selalu minta diperhatikan. Dan biasanya orang yang minta diperhatikan ingin menjadi pusat perhatian. Demikian pula dengan Penina di hadapan Elkana. Dia ingin selalu mendapat perhatian dari Elkana. Dia selalu ingin dirinya yang menjadi pusat perhatian Elkana, bukan yang lain, bukan Hana. Saudara-saudaraku, ternyata sikap seperti Penina juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat. Ada saja orang-orang yang senang melihat orang lain susah. Hal ini bukan hanya terjadi di tengah masyarakat umum, tetapi di lingkungan kekristenan, di lingkungan gereja pun terjadi. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar atau dapat menghindari sikap seperti Penina yang senang melihat orang lain susah? Yang pertama adalah sikap mengampuni. Memang mengampuni itu tidak mudah, sulit, tetapi bisa. Oleh karena itu, lakukanlah, berikan pengampunan. Yang kedua adalah sikap dan mengingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ketika kita selalu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, yang rela mati untuk dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita, maka seharusnya kita tidak akan terpancing untuk membuat orang lain susah. Tetapi sebaliknya, kita menyenangkan hati orang lain. Yang ketiga adalah memperhatikan orang lain. Banyak orang yang lebih menderita dari kita. Banyak orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih lebih baik daripada orang-orang lain. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan mereka yang susah, seharusnya kita tidak gembira dengan situasi mereka. Dan yang keempat, kita memprioritaskan orang lain lebih dulu. Sehingga ketika kita memprioritaskan orang lain, kita mengalahkan ego kita sendiri. Dan kita akan mengutamakan orang lain. Bahkan kita simpati kepada orang lain. Kita empati daripada egois. Seperti Rasul Paulus mengingatkan dan menegur jemaat di Roma. Di dalam suratnya Roma pasal 12 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan egois, tetapi kita mempunyai rasa simpati, bahkan merasa empati kepada penderitaan orang lain.
marilah kita belajar untuk simpati kepada orang lain dan juga empati daripada iri. Berbela rasa kepada orang lain, bukan bersorak atas kesusahan orang lain. Dan ingat, jangan kita sombong, karena kita semua ini buatan Allah yang hanya debu dan abu. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang senang melihat orang lain susah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang begitu baik bagi kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami tidak senang untuk melihat orang lain ada di dalam kesusahan. Tetapi biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh berempati, kami boleh bersimpati, memperhatikan orang-orang lain daripada iri hati. Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk tidak egois, tetapi juga memperhatikan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Kami boleh bergembira bersama dengan orang yang bergembira. Tetapi kami juga menangis bersama dengan orang-orang yang menangis di dalam kesedihannya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menjamah mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Juga untuk persiapan perjamuan kudus pada bulan Oktober mendatang. Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan setiap kami supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan, menerima undangan Tuhan, mengikuti perjamuan yang Tuhan adakan buat kami, perjamuan kudus yang mengingat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semua, persiapkan hamba-Mu, pendeta yang akan melayani, para penatua yang juga akan mendampingi di dalam pelayanan perjamuan kudus. Demikian juga untuk setiap kami, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak yang sudah dibaptis, supaya mereka juga mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mengikuti perjamuan kudus ini dan merasakan sukacita karena Tuhan yang mengundang kami semua untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk perjamuan kudus di rumah-rumah yang diadakan bagi mereka yang tidak dapat pergi ke gereja, ke gedung gereja untuk mengikuti perjamuan kudus, sehingga mereka dilayani di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang mempersiapkan hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami serahkan seluruh kegiatan gereja-Mu juga menjelang bulan keluarga. Kiranya Tuhan juga yang mempersiapkan para panitia yang
menyiapkan setiap acara. Demikian juga untuk hari ulang tahun gerejamu yang ke-86. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang sudah menambahkan usia gerejamu, kami percaya Tuhan juga mendewasakan setiap jemaatmu yang ada, supaya gerejamu semakin bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau berserah untuk seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan dan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini, tetapi kita akan berjumpa kembali pada persekutuan doa pagi pada hari-hari yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.